Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu mau mulai mengabsen satu persatu kalian. Hani Dahlia hadir. Hadir, Bu. Inge Damayanti hadir. Hadir, Bu. Novianti Hari Rahmawati hadir. Hadir, Ibu. Rio Susanto hadir. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Karena hadir semua, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca berdoa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang perusahaan dagang, yaitu pencatatan transaksi jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Nah, siapa yang masih mengingat apa itu pengertian dari perusahaan dagang? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Hani. Menurut saya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya hanya membeli barang dagang dan kemudian menjualnya tanpa merubah bentuk apapun. Ya, benar ya. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perusahaan jasa ya. Siapa yang masih ingat bagaimana mencatat transaksi pada perusahaan jasa menggunakan jurnal apa? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan ingat. Ya, jadi pada perusahaan jasa, sistem pencatatannya itu menggunakan jurnal umum. Ya, benar ya. Jadi kalau misalnya pada perusahaan jasa ini menggunakan pencatatan jurnal umum, maka kalau di perusahaan dagang itu menggunakan jurnal khusus. Nah, Ibu akan menampilkan materi kali ini yaitu jurnal khusus pada perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, menganalisis pengertian jurnal khusus. Kedua, menguraikan manfaat jurnal khusus. Ketiga, membandingkan jenis-jenis jurnal khusus. Keempat, menganalisis format jurnal khusus. Dan yang kelima adalah melakukan pencatatan transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus. Nah, selanjutnya ada peta konsep. Nah, di sini peta konsepnya tidak jauh berbeda ya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian dari jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu apa? Jadi jurnal khusus adalah salah satu jenis jurnal yang digunakan oleh perusahaan dagang untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis dan terjadi berulang kali. Benar ya tadi apa yang dijawab oleh Hani bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan untuk dijual kembali tanpa memprosesnya. Nah, jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan semua bukti transaksi perusahaan. Akan tetapi, jurnal umum dalam perusahaan dagang adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Kemudian, ada manfaat dari jurnal khusus. Nah, yang pertama, seluruh transaksi yang memiliki sifat sama akan terdokumentasi menjadi satu jurnal sehingga lebih mudah ditelusuri jika ada kesalahan pencatatan. Nah, maksudnya apa? Jadi kan di dalam perusahaan dagang transaksinya lebih banyak ya dari perusahaan jasa, sehingga dari beberapa transaksi itu ada transaksi yang sifatnya sama, seperti ada sama-sama yang transaksi pembelian. Maka dari itu didokumentasikan menjadi satu jurnal agar kalau ada kesalahan pencatatan itu mudah ditelusuri. Kemudian yang kedua itu melalui jurnal khusus perusahaan dapat mengetahui saldo piutang masing-masing pelanggan dan saldo utang kepada pemasok melalui kartu pembantu piutang dan kartu pembantu utang. Yang ketiga, melalui jurnal khusus pula dapat memudahkan proses pemindah bukuan masing-masing saldo akhir ke buku besar. Nah, selanjutnya ada jenis dan format jurnal khusus. Yang untuk jenis pertama yaitu jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, jurnal pembelian itu apa? Jadi, jurnal pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi barang dagang atau aset lainnya secara kredit. Contohnya apa? Pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, dan pembelian lain-lain yang dilakukan secara kredit. Nah, di sini ada format dari jurnal pembelian ya.
kolom 1 itu diisi tanggal terjadinya transaksi, kolom 2 diisi dengan nomor faktur sesuai dengan dokumen transaksi, kolom 3 ini keterangan diisi toko yang barangnya kita beli ya, kemudian kolom 4 ref diisi apabila akan melakukan pemindah bukuan ke buku besar. Isinya diceklis saja nanti. Kemudian kolom 5 ada syarat pembayaran diisi sesuai dengan yang tertera pada dokumen transaksi, kemudian ada debit dan kredit nih. Untuk bagian debit itu kolom 6 ada pembelian, diisi sesuai jumlah pembelian barang dagang, kemudian ada akun lain-lain, ini diisi apabila terdapat akun yang tidak memiliki kolom tersendiri. Kemudian untuk bagian kreditnya, itu utang dagang. Ini pembelian secara kredit ya, jadi yang pasti untuk kreditnya itu adalah utang dagang. Selanjutnya untuk jenis yang kedua, itu ada jurnal penjualan atau sales journal. Nah, jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit, meliputi penjualan barang dagang atau barang lainnya. Misalnya, penjualan barang secara kredit. Nah, untuk formatnya tidak jauh berbeda ya dengan jurnal pembelian. Jadi, kolom 1 diisi tanggal transaksinya, kolom 2 diisi nomor faktur, kolom 3 diisi keterangan, yaitu toko yang membeli barang dagangan perusahaan. Kemudian kolom 4 refnya diisi apabila akan melakukan pemindah bukuan ke buku besar, isinya di checklist saja. Kemudian kolom 5 itu ada syarat penjualan, diisi sesuai dengan yang tertera pada dokumen transaksi, kemudian ada debit dan kreditnya. Nah, bagian debit itu kolom 6 diisi piutang dagang, sedangkan yang bagian kredit itu kolom 7 penjualan diisi apabila ada penjualan barang dagang ya, kemudian ada akun lain-lain diisi apabila terdapat akun yang tidak memiliki kolom tersendiri. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Nah, ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi penerimaan kas yang diterima oleh perusahaan. Contoh transaksinya apa? Yang pertama penjualan secara tunai baik barang dagang atau barang lainnya. Kemudian pelunasan piutang, setoran modal, menerima pendapatan bunga bank, serta pendapatan lainnya secara tunai. Untuk kolomnya, ini ada kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi, kolom 2 diisi dengan nomor bukti, kolom 3 keterangannya diisi dengan toko atau perusahaan yang bersangkutan, kolom 4 itu diisi apabila ingin memindah bukukan ke buku besar ya. Kemudian untuk bagian debit kreditnya nih, untuk bagian debit kolom 5 ada kas, karena kan jurnal penerimaan kas yang pasti perusahaan akan menerima kas kan, sehingga kas ini di bagian debit. Kemudian di bagian kolom 6 ada potongan penjualan apabila terdapat transaksi potongan penjualan. Kemudian untuk bagian kreditnya, kolom 7 itu piutang dagang diisi apabila terdapat pelunasan piutang. Kemudian kolom 8 penjualan diisi apabila terdapat transaksi penjualan barang dagang secara tunai. Dan kemudian ada akun lain-lain diisi apabila terdapat akun yang tidak memiliki kolom tersendiri seperti di kolom 5 hingga kolom 8. Untuk selanjutnya, jurnal yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas atau disbursement journal. Nah, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, pembelian secara tunai baik barang dagang atau barang lainnya, kemudian pelunasan utang, kemudian pengambilan private, dan membayar beban. Nah, di bawahnya itu ada format jurnal pengeluaran kas dengan kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi, kolom 2 diisi dengan nomor bukti, kolom 3 diisi keterangan yaitu toko atau perusahaan yang bersangkutan, kolom 4 ini diisi pada saat pemindah bukuan ke buku besar, diceklis aja seperti jurnal-jurnal pada lainnya. Kemudian ini ada debit dan kreditnya. Nah, untuk bagian debit, kolom 5 ada pembelian, kolom 6 ada utang dagang apabila terjadi transaksi pelunasan utang, dan ada akun lain-lain, yaitu diisi apabila terdapat akun yang tidak memiliki kolom tersendiri. Nah, untuk bagian kredit, karena perusahaan seringkali mengeluarkan kas, sehingga di kolom 10 ini diisi pengeluaran kas. Kemudian kolom 11 ada potongan pembelian diisi apabila ada transaksi yang melibatkan potongan pembelian. Nah, untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum ini atau kita kenal dengan general journal ya.
Jurnal umum pada perusahaan dagang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang tidak dapat dikategorikan ke dalam 4 jurnal khusus di atas. Contohnya, retur pembelian kredit, retur penjualan yang penjualannya dilakukan secara kredit, kemudian prevo barang dagang oleh pemilik. Nah, maksudnya apa? Jadi pemilik mengambil barang dagangan untuk keperluan pribadi. Nah, di bawahnya ini ada format jurnal umum, tidak jauh berbeda pada jurnal umum di perusahaan jasa ya. Di kolom 1 ini diisi dengan tanggal transaksi, kolom 2 diisi nomor bukti bila ada. Nah, kolom 3 keterangannya ini diisi dengan nama akun, kolom 4 refnya bisa diisi dengan nomor akun atau di checklist saja, kemudian kolom 5 itu debit dan kolom 6-nya kredit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pencatatan transaksi jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, transaksi yang pertama itu ada pada jurnal pembelian. Jadi tanggal 1 Mei itu dibeli barang dagangan dari PD Jaya seharga 8 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan nomor faktur F015. Nah, pencatatannya seperti apa? Jadi pada kolom tanggal diisi 1 Mei, nomor faktur diisi F015, keterangannya diisi PD Jaya, serta refnya diisi nanti pada saat pemindah bukuan, jadi lewatin dulu. Dan untuk syarat pembayarannya diisi 2/10 N/30 ya. Kemudian kan karena ini membeli barang dagangan secara kredit, sehingga kolom pembelian bertambah 8 juta dan kolom utang dagang pada bagian kredit bertambah 8 juta. Untuk transaksi selanjutnya, masih dalam jurnal pembelian, tanggal 3 Mei dibeli perlengkapan secara kredit dari PT dengan syarat pembayaran N/20 nomor faktur F021. Nah, untuk tanggalnya diisi tanggal 3 Mei, nomor fakturnya F021, keterangannya PT Semanggi, dan syarat pembayarannya N/20. Dan untuk bagian debit kreditnya, ini ada akun perlengkapan sebesar 1.200.000 dan di kreditnya utang dagang 1.200.000. Nah, selanjutnya itu di tanggal 23 Mei masih dalam jurnal pembelian, dibeli barang dagangan dari PD Sejahtera seharga 4.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 nomor faktur F018. Nah, ini pencatatannya tidak jauh berbeda ya dengan tanggal 1, yaitu pada kolom tanggal diisi tanggal 23 Mei, nomor fakturnya F018, keterangannya PD Sejahtera ya. Kemudian syarat pembayarannya 2/10 N/30. Nah, karena mau beli barang dagangan secara kredit, maka akan menambah pada kolom pembelian sebesar 4.500.000 dan utang dagangnya bertambah 4.500.000. Nah, setelah semua transaksi pembelian ini kita input ke dalam jurnal pembelian, maka jangan lupa untuk mentotal pada bagian bawahnya. Jadi masing-masing kolom kita total. Kolom pembelian 12.500.000, kolom akun lain-lain sebesar 1.200.000, dan kolom utang dagang sebesar 13.700.000. Nah, untuk bagian debit dan kreditnya harus balance ya. Kemudian untuk tanggal ke-4 Mei itu dijual kepada PD Makmur barang dagangan sebesar 7 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor F001. Nah, ini tanggalnya diisi tanggal 4 Mei, nomor fakturnya F001, keterangannya PD Makmur. Dan syarat pembayarannya 2/10 N/30. Karena dia menjual barang dagang secara kredit, maka piutang dagang perusahaan bertambah sebesar 7 juta dan akun penjualan di bagian kredit bertambah sebesar 7 juta. Nah, soal selanjutnya, tanggal 27 Mei dijual barang dagangan kepada PD Sukamaju sebesar 4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan beban angkut 200.000 FOB Destination Point dan nomor faktur F003. Nah, soal tanggal 27 ini tidak jauh berbeda dari soal tanggal 4, tetapi perbedaannya hanya pada beban angkut sebesar 200.000. Sehingga pencatatannya pada akun lain-lain, beban angkut penjualan bertambah di bagian kredit sebesar 200.000, kemudian penjualan kita tetap ya sebesar 4 juta, dan pada bagian debit piutang dagang kita alhasil sebesar 4.200.000. Nah, jika semua penjualan sudah
kita input ke dalam jurnal penjualan, maka kita total untuk bagian debit dan kreditnya itu usahakan balance ya. Di sini udah balance, bagian debit dan kreditnya sejumlah 11.200.000. Selanjutnya, terdapat contoh transaksi jurnal penerimaan kas, yaitu tanggal 9 diterima pelunasan piutang dari PD Makmur atas penjualan kredit pada tanggal 4 Mei 2021. Nah, di tanggal 4 ini dijual kepada PD Makmur barang dagangan sebesar 7 juta. Nah, untuk pencatatan pelunasan piutangnya seperti apa? Jadi pada bagian tanggal diisi tanggal 9 Mei, nomor fakturnya diisi, keterangannya diisi PD Makmur. Nah, karena tanggal 9 ini PD Makmur melunasi piutang atas tanggal 4, berarti PD Makmur mendapat potongan penjualan sebesar 2%. Nah, untuk bagian debit, di kolom debitnya, potongan penjualannya sebesar 140.000 dari mana? Dari 7 juta dikali 2%. Sehingga pada bagian kas, PD Makmur tidak melunasi sebesar 7 juta lagi, melainkan sisanya, yaitu sebesar 6.860.000. Dan pada bagian kredit, piutang dagangnya berkurang sebesar 7 juta. Terdapat contoh lagi, pada tanggal 28 Mei, dijual tunai barang dagangan seharga 5 juta kepada PD Sentosa dengan bukti BKM 004. Nah, pencatatannya pada tanggal diisi 28 Mei, kemudian nomor fakturnya diisi BKM 004, keterangannya diisi PD Sentosa, karena pada tanggal 28 ini merupakan transaksi penjualan barang dagang secara tunai, maka akan menambah kas perusahaan pada bagian debit sebesar 5 juta, dan pada bagian kredit penjualan bertambah sebesar 5 juta. Jika semua transaksi telah diinput ke dalam jurnal penerimaan kas, maka ditotal. Untuk total bagian debit dan kreditnya harus sama ya. Nah, di sini sudah sama bagian debit dan kreditnya, totalnya sama-sama 12 juta. Selanjutnya ada contoh transaksi jurnal pengeluaran kas. Nah, tanggal 5 melunasi utang dagang kepada PD Jaya sebesar 8 juta dengan mendapat potongan sebesar 2% karena masih dalam masa potongan sesuai faktur. Nah, tanggal 5 ini terjadi karena adanya tanggal 1, yaitu dibeli barang dagangan dari PD Jaya seharga 8 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 nomor faktur F015. Jadi pencatatan untuk melunasi utang adalah pada kolom tanggal diisi tanggal 5 Mei ya. Kemudian nomor fakturnya diisi F015, keterangannya diisi PD Jaya. Nah, karena PD Jaya ini akan melunasi utangnya, maka utang dagangnya pada bagian debit sebesar 8 juta dan di kreditnya PD Jaya mendapat kas 7.840.000 dan potongan pembelian 160.000. Kenapa potongan pembeliannya 160.000? Karena di soal tertera ya kalau PD Jaya ini mendapat potongan sebesar 2%. Jadi 2% dikali 8 juta sama dengan 160.000. Dan selanjutnya soal kedua dari jurnal pengeluaran kas pada tanggal 18 dibayar beban pengiriman barang yang dijual dengan metode FOB Destination Point sebesar 250.000 dengan nomor cek C004. Nah, untuk pencatatannya pada bagian tanggal diisi 18 Mei, nomor fakturnya C004. Nah, keterangannya diisi beban pengiriman. Nah, karena akun beban angkut penjualan ini tidak memiliki kolom tersendiri ya, sehingga ditulis di akun lain-lain. Nah, beban angkut penjualan ini jumlahnya sebesar 250.000 dan di kreditnya adalah kas 250.000. Jika semua transaksi pengeluaran kas ini telah diinput, maka kalian total. Kemudian untuk total debit dan kreditnya harus balance ya. Di sini totalnya sama-sama 8.250.000. Nah, untuk soal terakhir, pencatatan terakhir yaitu pada soal jurnal umum. Tanggal 30 dikirim nota kredit kepada PD Makmur atas barang yang diterima kembali karena rusak seharga 1 juta faktur nomor F002 pada tanggal 27 Mei 2021. Nah, ini atas tanggal 27 ya. Nah, untuk pencatatannya pada jurnal umum untuk bagian tanggal diisi 30 Mei, nomor fakturnya F002. Kemudian keterangannya, karena tanggal 30 ini adalah retur penjualan, sehingga retur penjualannya bertambah di bagian debit sebesar 1 juta, kemudian piutang dagang
PD Makmur berkurang di bagian kredit sebesar 1 juta. Nah, untuk soal kedua, masih di tanggal 30 dikirim nota debit kepada PD Sejahtera atas pengembalian barang dagangan dengan nomor faktur F018 pada tanggal 23 Mei 2021 karena rusak seharga 500.000. Nah, kalau yang soal sebelumnya adalah nota kredit, maka soal yang sekarang adalah nota debit. Nah, ingat ya, nota debit itu berarti adanya transaksi retur pembelian, sehingga untuk pencatatannya pada tanggalnya diisi 30 Mei, nomor fakturnya F018, dan keterangannya untuk utang dagang berkurang di bagian debit sebesar 500.000 dan retur pembeliannya di bagian kredit sebesar 500.000. Nah, semuanya di total untuk bagian debit dan kreditnya harus balance. Nah, di sini sudah balance sama-sama 1.500.000. Jadi selesai sudah pemaparan materi tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kali ini, saya telah membuat latihan soal. Nah, silakan masuk ke link di bawah ini ya, atau linknya akan saya kirim melalui chat Zoom. Nah, linknya sudah saya kirim, silakan mengerjakan selama 7 menit saja ya. Apakah kalian semua telah selesai mengerjakan latihan soalnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, karena sudah selesai semua, mari kita bahas bersama latihan soalnya. Ibu akan menayangkan soalnya. Oke, langsung saja. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 1? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Inge. Apa jawabannya? Jawabannya yaitu yang C, Bu. Toko grosir, swalayan, dan reseller. Kenapa? Karena toko grosir, swalayan, dan reseller itu kegiatan utamanya melakukan penjualan barang dagangan mereka, Bu. Ya, benar ya. Jadi nomor 1 jawabannya C. Nah, karena selebihnya itu adalah bengkel, salon, itu merupakan jasa yang bergerak di bidang jasa. Jadi yang paling benar adalah C, toko grosir, swalayan, dan reseller yang merupakan salah satu contoh dari perusahaan dagang. Nah, selanjutnya untuk soal kedua, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Novi. Jawabannya A, jurnal pembelian, karena PD Agung membeli barang dagang kepada PD Gayatri secara kredit. Jadi transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal pembelian. Ya, benar. Jadi nomor 2 jawabannya A. Selanjutnya untuk nomor 3 nih, siapa yang ingin menjawab? Bu, saya deh, Bu. Ya, silakan Rio. Oke, itu kan jika Yude Cantika melunasi transaksi tersebut tanggal 20 April. Nah, kita lihat lagi nih syarat pembayarannya itu adalah 2/10 N/30. Nah, Yude Cantika itu melunasinya 3 hari sebelum masa tempo potongan pembeliannya. Maka potongan pembeliannya itu yaitu sebesar 2%, 2% dari 5 juta yaitu 100.000. Jawabannya adalah A, Bu. Ya, benar ya jawaban Rio. Soal nomor 4, siapa yang menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Jadi kan Oke, di silakan sini, Hani. iya siap Bu. Jadi di sini kan kita membahas tentang jurnal khusus pembelian. Nah di sini ditanya transaksi di bawah ini yang akan dicatat dalam jurnal pembelian adalah sementara jurnal pembelian itu hanya mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jadi jawabannya C, Bu. Ya, benar. Untuk nomor 4, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, selanjutnya untuk soal terakhir, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Nopi. Ya, nomor 5 jawabannya A, retur pembelian. Kenapa? Karena di situ PD Melati mengirim nota debit. Nota debit itu terbit karena adanya transaksi pembelian. Jadi PD Melati mengirim nota debit kepada PD Anggrek atas pengembalian barang yang rusak. Nah, pengembalian barang itu kan disebutnya retur. Jadi bukti transaksi yang dipakai itu retur pembelian.
Oke, benar ya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya retur pembelian. Oke, semua soal sudah selesai terjawab. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat ke kita semua. Semoga kalian paham tentang pertemuan hari ini, yaitu jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, untuk minggu depan, saya meminta kepada kalian semua untuk mempelajari lebih dalam tentang pencatatan transaksi jurnal khusus, karena di minggu depan kita akan mempraktekkan langsung tentang pencatatan transaksi jurnal khusus ya. Baik, Bu. Baik, Ibu, siap. Nah, selesai sudah. Semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan titip salam ke orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Ibu.